Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini Gus Win akan bahas materi soal-soal UTBK atau SBMPTN dengan topik pergeseran kurva. Kenapa topik ini diangkat? Karena ini materi yang paling sering diujikan dan tidak mudah untuk menjawabnya. Nah, pada kesempatan ini Gus Win akan menunjukkan bagaimana cara memahaminya dengan mudah dan menjawabnya dengan tepat. Sebelum masuk ke pembahasan, silahkan untuk yang baru menemukan channel Gus Win, bantu untuk subscribe, dan bagi yang sudah subscribe jangan lupa untuk selalu aktifkan loncengnya ya, dan beri komentar, like, serta share ke teman-teman yang lain. Baik, mari kita mulai dengan contoh soal pertama. Sebelum kita bahas, coba perhatikan di sini kasusnya adalah pergeseran kurva. Pernah saya bahas juga ya. Pergeseran kurva itu artinya kurva itu bergerak dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Yang menyebabkan pergeseran kurva itu bukan harga barang itu sendiri. Berarti yang ini udah pasti salah. Ini bisa kita simpulkan ini salah. Harga barang itu sendiri ini salah. Dan pada soal ini kasusnya adalah permintaan. Ingat, faktor penyebab permintaan itulah yang akan menggeser kurva. Faktor penyebab permintaan itu selain harga barang itu sendiri adalah ada selera, pendapatan, jumlah penduduk, perubahan harga barang lain, dan ekspektasi ya. Mungkin yang mau mempelajari dari awal tentang kurva permintaan ini bisa lihat di deskripsi atau di akhir video. Berarti jawaban ini salah ya. Kemudian kita lihat di sini ini juga salah. Kenapa ini salah? Ini salah karena ini adalah faktor penentu perubahan penawaran, bukan permintaan. Berarti ini salah. Kita tinggal mempertimbangkan jawabannya C atau D. Nah, untuk pembuktian jawaban A, B itu salah dan E salah, mari kita lihat kurva. Ini ada kurva permintaan ya. Kurva permintaan pada tingkat harga 60, jumlah yang diminta sebesar 8. Kemudian berdasarkan soal, opsi jawaban A menyebut barang itu sendiri harganya turun. Kalau harganya turun misalnya dari 60 menjadi 40, maka sesuai hukum permintaan, jika harga barang turun maka permintaannya akan naik. Dan di sini kurvanya tidak bergerak kemana-mana, tetap di sini. Yang terjadi hanya gerakan titik sepanjang kurva permintaan. Jadi kurvanya tidak bergerak, hanya titik-titiknya aja yang bergerak sepanjang kurva permintaan. Bagaimana dengan B? Sama ya, karena yang bergerak harga, misalnya harga naik menjadi 80, maka jumlah yang diminta turun menjadi 6. Di sini juga tidak ada gerakan kurva, yang ada adalah perpindahan titik sepanjang kurva permintaan. Nah, sekarang kita buktikan jawaban C. Harga barang substitusi turun. Anggap ada kompetitor punya barang seperti punya kita ini. Mereka menjual barang lebih rendah dari kita. Maka efeknya adalah barang kita jadi tidak diminati karena orang akan berpindah ke barang miliknya kompetitor ya, barang lain yang sebagai barang pengganti ya, atau substitusi. Karena ini tidak diminati atau berkurang minatnya untuk membeli, maka otomatis kurva penawaran nanti akan bergeser sebab permintaannya berkurang dari 6 menjadi 4. Terjadi pergeseran kurva ke arah kiri. Ini yang disebut bergesernya kurva akibat faktor penentu permintaan. Jelas ya? Sedangkan yang ini sudah kita bahas tadi. Kalau yang ini ya, harga barang substitusi naik, maka ini kurva bisa bergerak ke kanan dari sini ke sini. Kalau harga kompetitor itu naik, dia tidak diminati, orang akan menyerbu barang yang kita punya. Demikian pembahasan salah satu soal. Masih ada beberapa soal lain yang serupa atau mungkin lebih rumit. Kita lihat soal kedua. Ya, soal berikutnya seperti ini. Ini ada kurva. Ya. Ini soal dari UI ya, simak UI. Perhatikan kurva di samping ini. Jadi S1 bergerak ke S2 ya. Berdasarkan kurva tersebut, maka faktor yang mungkin menyebabkan. Ini kan S itu kan penawaran. Bergerak ke kiri itu berarti penawarannya berkurang.
Kalau penawarannya yang berubah, berarti pengubahnya adalah faktor yang menyebabkan perubahan penawaran, bukan permintaan. Maka yang ini udah pasti salah, karena di sini selera konsumen, N-nya hilang ya. Konsumen ini permintaan, ini bukan ya. Ini juga salah, ini permintaan. Peningkatan harga barang bukan. Ingat ya tadi ya, peningkatan harga barang atau perubahan harga barang itu sendiri tidak menggeser kurva. Dua-duanya ini salah. Mau peningkatan, mau penurunan, ini udah pasti salah. Maka yang benar ini kenaikan biaya produksi. Kenapa dengan kenaikan biaya produksi? Dengan naiknya biaya produksi berarti kapasitas produksi berkurang dari Q1 ke Q2 ya. Sementara di sini kurva permintaan itu tidak berubah. Sebenarnya konsumen kondisinya tetap. Namun karena jumlah barang di pasar berkurang, mau nggak mau harga akan bergeser ke atas, naik ke sini. Ya, dari E1 ke E2. Dari 70 bisa naik ke sini, bisa kira-kira 90 lebih. Gitu ya. Kita coba lagi yang satu. Bila pendapatan konsumen mengalami peningkatan, nah jelas sudah. Kalau pendapatan meningkat, bisa jadi pembelian menjadi naik atau mungkin tetap meskipun harganya naik gitu ya. Harga naik tapi mampu membeli dengan jumlah yang sama karena pendapatan naik, atau harganya tetap bisa membeli lebih banyak. Dan biaya produksi suatu barang naik. Nah, di sini konsumen mampu membeli lebih atau membeli tetap meskipun harganya tinggi. Biaya produksi naik, pasti jumlah barang berkurang. Ini agak rumit ini mikirnya ya. Kita lihat, kita gambar kalau bingung ya. Harga dan jumlah keseimbangan naik, harga dan jumlah keseimbangan naik. Harganya naik tentu karena biaya produksi naik, ya otomatis harganya naik. Dan semua jawaban di sini pasti diawali dengan harga naik ya. Di sini harga dan jumlah naik. Kalau ini harganya naik, jumlahnya turun. Terus yang ini harga naik, jumlah tetap. Yang ini harga naik, jumlah keseimbangan naik, turun atau tetap. Jumlah keseimbangan naik, turun atau tetap. Harga keseimbangannya naik. Jumlah keseimbangan naik, turun atau tetap. Yang ini harga dan jumlah keseimbangan bisa naik, turun atau tetap. Nah, mikir ya. Ini dengan ini mirip ya. Kalau yang ini kita lihat kurvanya aja ya. Ini kurvanya. Yang A ya. Yang A kurvanya seperti ini. Kalau kita lihat di sini harga dan jumlah keseimbangan naik. Oh, ini bukan yang A ya. Salah ini kayaknya. Yang B ini. Harga keseimbangan naik. Oh, nggak bisa. Oh, soal ini yang salah. Bagaimana dengan soal ini? Kenaikan selera masyarakat terhadap suatu barang. Kalau selera naik berarti permintaan barang berubah atau bertambah, maka kurva permintaan bergeser ke kanan. Dan perbaikan cara produksi berarti kapasitas produksi tinggi, berarti penawaran juga bergeser ke kanan. Maka dua-duanya ini, kurva dua-duanya ini akan bergeser ke kanan. Bergeser kanan ini ya, jadi kurva permintaan bergeser kanan, kurva ya ini yang benar berarti. Iya kan? Ingat, selera masyarakat terhadap ini naik, berarti kurva permintaan bergeser ke kanan. Sedangkan yang ini perbaikan cara produksi berarti jumlah barang bertambah, bergeser ke kanan. Ya ini. Kalau yang ini salah, ini bergeser ke kiri ya. Ini juga ke kiri, ini berarti pengurangan. Nah, ini udah jelas kalau ini gampang banget ya. Berarti yang bukan merupakan faktor penyebab kurva penawaran. Yang bukan penyebab kurva penawaran bergeser ya harga barang itu sendiri. Udah jelas. Untuk satu soal ini silahkan siapa yang bisa menjawab. Ini satu soal saja. Ini saya ambil dari salah satu soal ya, di bank soal. Saya menemukan di internet ada yang pembahasannya salah ya. Ada yang pembahasannya salah karena penggambaran kurvanya juga kurang detail. Oleh sebab itu silahkan siapa yang bisa menjelaskan jawaban yang paling tepat yang mana, tulis di komentar. Sampai ketemu di pembahasan soal-soal topik yang lainnya. Selamat berjuang untuk calon-calon mahasiswa baru.
Mudah-mudahan semuanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.